kita akan masuk dalam devotion bersama. Mari siapkan hatimu dan pikiranmu untuk mengikuti devotion hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan beri dalam hidup kami. Pada pagi hari ini, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, hati kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat firman Tuhan terambil dari kitab Yosua pasal 6 ayat 15 sampai 16. Tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu." Judul devotion pada pagi hari ini adalah Ketaatan Menghancurkan Tembok Penghalang. Ketaatan menghancurkan tembok penghalang. Nama Yosua adalah Hosea bin Nun. Namun Musa menamainya Yosua. Sejak muda, Yosua telah menjadi abdi atau pelayan Musa. Sampai akhirnya ia menjadi seorang pemimpin yang menggantikan Musa untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Dalam menjalankan tugas yang baru, Yosua memulai kepemimpinannya dengan hati yang teguh dan penuh ketaatan kepada Tuhan, sehingga Yosua dapat melakukan perkara besar bersama dengan Tuhan. Di antaranya, runtuhnya tembok Yeriko yang kokoh
di bawah kepemimpinannya. Tuhan menyuruh Yosua dan bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko 7 kali dalam waktu 7 hari. Selama 6 hari, 1 kali mengelilinginya. Sedangkan di hari ke-7 haruslah mengelilingi sebanyak 7 kali. Pada hari terakhir dan pada putaran terakhir, seluruh bangsa Israel bersorak-sorai. Dan apa yang terjadi? Tembok Yeriko runtuh. Mengapa demikian? Apakah karena akibat suara bangsa Israel? Tentu tidak. Runtuhnya tembok Yeriko karena kuasa Tuhan. Tuhan berkarya dan menolong bangsa Israel. Namun anak-anak, hal itu tidak terlepas juga dari tindakan ketaatan Yosua dan bangsa Israel dalam mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Wah, luar biasa ya anak-anak. Kuasa Tuhan dan ketaatan Yosua dan bangsa Israel. Tembok Yeriko yang kokoh dan tebal dan sepertinya tidak mungkin akan runtuh, tetapi akhirnya runtuh dan kemenangan ada di pihak Yosua dan bangsa Israel. Anak-anak, apa yang menjadi penghalangmu saat ini, yang menjadi tembok yang membuat kamu takut, mustahil untuk bisa melewatinya? Mari kita selalu taat akan perintah Tuhan. Dan tentunya Tuhan akan berkuasa dan menyatakan pertolongannya. Sehingga tembok permasalahan yang kita hadapi akan runtuh. Tetap setia mendengarkan, tetap setia taat akan perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang mengajarkan dan mengingatkan kami kembali untuk kami selalu taat melakukan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mendukung dalam doa untuk bangsa dan negara kami. Mari Tuhan, Engkau yang menolong, memberkati bangsa ini. Kami bersyukur untuk pandemi COVID-19 yang sudah mulai melandai, dan kami terus membawa pemulihan ekonomi bagi bangsa kami. Begitu juga Tuhan, Engkau yang menolong, memberkati pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok pedesaan, dalam mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah mereka melakukannya dengan penuh kebijaksanaan dan rasa takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Mari Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur kepada mereka di dalam melakukan setiap tugas tanggung jawab pekerjaan mereka setiap hari. Tak lupa pula kami berdoa untuk Bapak Ibu guru yang dengan setia mendidik dan mengajar kami setiap hari. Tuhan karuniakan kebijaksanaan, kekuatan, dan berkati keluarga dari Bapak Ibu guru kami. Untuk kami siswa-siswi SD Kristen Ketapang Jakarta dan Cibubur dari kelas 1 sampai kelas 6, Tuhan menolong kami, berikan semangat kepada kami di dalam belajar, di dalam mempersiapkan diri kami untuk mengikuti penilaian akhir tahun bersama. Begitu juga dengan anak-anak kelas 6 di Cibubur yang akan mengikuti ujian sekolah. Mari Tuhan, Engkau yang menolong dan memberkati. Kami bersyukur untuk anak-anak kelas 6 yang ada di Jakarta yang sudah menyelesaikan ujian sekolah. Mari Tuhan, Engkau yang menolong juga memberkati mereka dalam persiapan untuk penilaian akhir tahun
yang akan dilakukan pada bulan Mei. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk aktivitas, mari anak-anak ceritakanlah dengan Bapak Ibu Guru contoh ketaatan yang sudah kamu lakukan selama mengikuti pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Selamat mengikuti kegiatan hari ini. Tuhan Yesus menyertai kita semua.